Hai semua, senang bertemu dengan kalian masih di Kode Oni, kombur-kombur dengan Oni. Kali ini topik kombur-kombur kita mengenai janda. Ada apa dengan janda? Kenapa Oni mau membahas soal perjandaan? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah Oni rangkum seputar kehidupan Oni setelah menjanda. Meskipun aku baru sekitar 4 tahun menjanda, masih tergolong junior ya di karir perjandaan ini, tapi Oni mau sharing dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Oni, bagaimana perasaan Oni sebagai janda? Ya pasti sedih lah. Emang ada orang bangga ya jadi janda? Perasaanku itu sedih. Terus apa lagi ya? Ya sedih aja lah. Sebenarnya sedih bukan soal jandanya ya. Karena menurut Oni wajar lah sepasang suami istri itu ada yang jadi janda atau jadi duda. Kalau aku duluan mati, MH yang jadi duda. Cuman karena dia duluan pergi, ya aku yang jadi janda. Itu sudah resiko orang yang berumah tangga. Kalau nggak mau jadi janda, ya nggak usah kawin. Jadi bukan soal status jandanya itu buat aku sedih, itu nggak. Swear nggak. Tetapi perpisahan itu, berpisah dengan MH, itu yang aku sedihkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana caranya move on dengan cepat? Ini pertanyaannya maksudnya move on sebagai janda. Ya, Oni memang termasuk cepat move on. Itu ada 4 hal. Yang pertama, aku menerima kenyataan bahwa aku sudah jadi janda. Itu kenyataannya, itu faktanya. Mau sesedih apa, mau sepahit apapun perasaanku saat itu, aku harus menerima kenyataan bahwa MH sudah nggak ada. Bagi Oni, status jandaku itu bukan suatu hal yang memalukan atau suatu hal yang menghinakan. Itu hanya status. Artinya tidak punya pendamping, tidak punya suami. Status janda itu ada yang karena terpaksa. Seperti Oni ini terpaksa. Aku nggak punya pilihan karena suami meninggal. Ada yang terpaksa cerai hidup. Dia sebenarnya nggak mau cerai, tetapi diceraikan. Itu kan terpaksa. Tetapi ada juga yang pilihan. Dia yang menuntut cerai karena sesuatu hal dan lain hal. Ya itu urusannya lah itu ya. Tetapi dalam kasus Oni ini, status jandaku itu bercerai karena kematian. Itu yang pertama yang aku terima. Yang kedua, aku beraktivitas seperti biasa. Melakukan segala kegiatanku sama seperti saat MH masih hidup. Jadi kegiatanku di sosial, bersama teman-temanku, kemudian kegiatan di gereja, dan banyak-banyak kegiatan yang lainnya, itu aku lakoni lagi seperti biasa. Kemudian yang ketiga, aku itu tidak memperdulikan apa kata orang. Karena menurutku apapun yang aku lakukan, selalu saja pasti mendapat komen baik itu positif maupun negatif. Dan aku tidak mau apa kata orang itu mempengaruhi aku. Jadi setiap apapun yang aku lakukan, itu aku lakukan karena aku mau, karena aku suka, dan aku bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Jadi orang mau bilang apa kek ini kek itu kek sabodoh. Karena ada sebabnya juga. Misalnya begini, kalau Oni agak-agak berbeda, agak-agak bercela, bersedo, begincu, dengan pakaian yang sedikit seksi, itu sudah banyak komen-komen di belakang yang mengatakan bahwa Oni itu kok gital gitu ya, apa gital? Kegenitan, kayak kegatelan gitu. Mereka menganggap
bahwa situasiku yang baru menjanda itu belum pantas lah untuk bersolek-solek. Tapi kalau aku tampil dengan kuyu, dursat itu ya, pokoknya kumuh gitu, itu juga dikata-katai. Kok penampilannya kayak gitu ya? Gak ada semangat, lusuh gitu. Percuma aja setiap minggu ke gereja, aktif di PA ini dan itu. Terus percuma aja statusnya di Facebook, sok-sok memotivasi orang, padahal dirinya sendiri pun nggak bisa dimotivasi. Artinya apa saja yang aku lakukan itu selalu saja dikomentarin. Jadi Oni teringat satu cerita yang sangat menarik. Ini aku dengar puluhan tahun yang lalu. Tetapi karena cerita ini menarik, meskipun sudah lama, itu masih melekat di pikiran Oni. Kita sebut aja namanya Bapak Anu. Bapak Anu ini bersama anaknya hendak menjual keledai ke kota. Tahu kan keledai? Keledai itu hewan pengangkut beban. Dia bukan kuda, lebih kecil dari kuda. Untuk menuju kota dari kampung Pak Anu itu melewati beberapa perkampungan. Mereka bertiga berjalan. Pak Anu, anaknya, lalu keledai. Ketika lewat di kampung yang pertama, penduduk di kampung itu ada yang komen, bodoh kali lah kalian, ada keledai bukan kalian naikin, elok kalian jalan kaki. Sambil berjalan, Pak Anu berpikir, betul juga ya katanya, kenapa tak ku naiki keledai ini? Lalu keledai itu dinaiki Pak Anu. Jalan lagi orang ini, lewat lagi kampung kedua. Di kampung kedua itu ada lagi yang komen, betul-betul tak ada perasaan bapaknya ini. Bisalah dia enak-enak naik keledai, anaknya dibiarkannya jalan kaki. Mendengarkan komen orang yang di kampung kedua itu, Pak Anu berpikir, betul juga ya. Kasian juga aku nengok anakku ini. Naiklah kau nak, katanya. Naiklah anaknya, bapaknya yang jalan. Sampai di kampung yang berikutnya, di komen orang juga, gak ada otak kau, bisalah kau masih muda, masih sehat, masih kuat. Kau pula yang naik, bapak kau jalan kaki. Si anak pun bingung. Pak Anu pun berpikir, udahlah kita naiklah dua-dua nak. Naiklah yang dua ini ke keledai. Taulah keledai bukannya besar kali. Dinaiki dua orang, berseok-seok lah jalan keledai itu. Tapi sampai juga ke kampung yang keempat. Di situ pun di komen orang juga. Tak ada lah peri kemanusiaan kalian. Bisa dua-dua kalian naik ke keledai itu. Sebentar lagi mampuslah keledai kalian ini. Terkejutlah bapaknya. Ini keledai mau dijual. Kalau sempat meninggal keledai ini, tak jadilah pulang bawa duit. Berpikir bapaknya. Tak dinaiki salah, aku naiki katanya aku nggak punya perasaan. Dinaiki anakku katanya anak durhaka. Kami naiki dua-dua katanya kami tak ada perasaan. Ya udahlah nak. Keledainya aja kita gendong. Dibopong orang ini dua lah ya. Keledai ini karena sebentar lagi kota sudah dekat. Orang-orang di sepanjang jalan bilang gini, udah gila kalian dua, keledai pula kalian gotong-gotong, kan bisa jalan sendiri. Tapi tak peduli lagi Pak Anu, terus saja dia jalan ke kota. Inti dari cerita itu apa? Semua cakap-cakap orang dari kampung ke kampung tadi itu kan semua benar. Benar menurut yang ngomong. Tapi kan belum tentu benar menurut orang, itu benar dan baik menurut Pak Anu. Oni tak mau terpengaruh macam Pak Anu itu. Jadi aku punya prinsip. Pokoknya apa yang aku lakukan di dalam hidupku itu sudah aku pikirkan matang-matang dan bisa aku pertanggungjawabkan. Yang keempat, be happy. Apa yang membuat aku happy, ya itu aku kerjakan. Misalnya aku suka traveling, suka jalan-jalan. Ya aku atur waktu. Ya aku pergi jalan-jalan, pergi kemana aku suka, ya sesuai dengan isi kantong lah, yang tidak memaksakan. Ya aku nikmati aja. Itu ya membuat Oni cepat move on. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikut.
Pertanyaan yang ketiga, Oni ada yang naksir nggak? Ya pasti ada lah. Ya macam-macam. Nah, ada mungkin naksir serius, ada mungkin naksir coba-coba, ada naksir yang iseng-iseng gitu ya. Itu terserah orang, nggak usah kita bahas ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Oni masih ada rasa kepengen buat ML nggak? Dan kalau ada, gimana cara mengatasinya? Secara Oni masih pra-menopause, belum menopause. Jadi libido itu ya masih ada, itu kan pengaruh hormon. Hormon estrogen, progesteron, testosteron. Itu kan membuat perasaan kepengen itu masih ada. Iya, masih ada. Terus bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya ya macam-macam, mencari kesibukan yang lain, mencoba melupakan perasaan itu dengan mencari kegiatan lain, misalnya keluar, nongkrong sama teman. Bisa juga dengan olahraga supaya energi keluar, nge-gym misalnya. Ya macam-macam cara lah dibuat untuk supaya tidak fokus kepada keinginan tersebut. Tapi kalau sudah nggak tahan kali, ya masturbasi lah. Udah. Masturbasi kan dosa, Oni. Terus kalau menurutmu aku berdosa karena melakukan masturbasi, dosanya kau yang nanggung? Kan enggak. Aku juga kan. Ya udahlah, nggak usah diurusin urusan dosa orang. Urus dosa masing-masing. Oke? Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikut. Oni, apakah ada rencana untuk kawin lagi? Pertanyaan ini kan sudah pernah Oni upload di Facebook. Apakah ada rencana Oni mau kawin lagi? Aku menjalani hidupku mengalir seperti air mengalir di sungai. Nggak usahlah ditanya-tanya ada rencana kawin lagi atau enggak. Karena waktu aku kawin dulu pun sama MH, tak pernah ku rencanakan aku jadi janda. Nyatanya aku jadi janda. Setiap orang memutuskan untuk berumah tangga itu kan yang dipikirkan, yang direncanakan itu kan yang indah-indah saja. Sehidup semati, bersama sampai menua. Jadi Oni tidak merencanakan apa-apa, menjalani hidup dengan apa adanya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Bagaimana mengatasi stigma negatif terhadap janda? Stigma itu terjadi karena banyak-banyak hal yang merupakan kasuistis ya. Enggak semua begitu. Ada beberapa tetapi sudah digeneralisir, ya disamakan gitu, padahal enggak. Jadi untuk mengatasinya itu kalau Oni pribadi ya, jangan terlalu mendengar apa kata orang. Kita kan makhluk sosial, Oni, tidak bisa terlepas dari orang. Iya benar, kita makhluk sosial. Tidak terlepas dari orang-orang di lingkungan kita. Tapi kita kan diberi Tuhan akal dan pikiran. Jadi yang baik-baik aja kita terima. Mana kata-kata yang kita rasa itu tidak membuat kita sejahtera, kita hembuskan saja, kita tolak saja, kita kembalikan sama dia. Seringkali orang jatuh itu bukan karena dia tidak punya kemampuan, tetapi karena terlalu memikirkan apa kata orang. Apa kata orang nanti ya kalau aku jalan sama si Anu? Apa kata orang nanti ya kalau aku berdandan seperti ini? Kan apa kata orang, apa kata orang. Terus kalau orangnya nggak ada boleh? Mau kemana kau pergi? Ke laut? Nggak bisa kita ke laut, nggak tahan. Kita bernapas pakai paru-paru, nggak pakai insang. Ke hutan kita pergi, ke hutan pun ada orang hutan. Jadi kemana? Makanya nggak usah dengar apa kata orang. Aku tahu banyak yang gak suka dengan cara hidup gini, aku tahu. Dan itu bukan urusanku, itu urusan dia.
Urusanku adalah melakukan apa yang aku suka, bertanggung jawab dengan apa yang aku perbuatkan, dan aku bertanggung jawab bukan kepada orang-orang itu, bukan. Aku bertanggung jawab kepada Tuhan. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Tetaplah berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, meskipun terhadap orang yang tidak baik. Karena apa? Karena kita memang diciptakan Tuhan baik adanya. Kalau menurut kalian kompor-kompor ini ada manfaatnya, tolong di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaklumi karena Oni memang kayak gitu orangnya.